Hasil merantau di Malaysia buat beli apa saja, alhamdulillah bisa nambah usaha lagi sahabat-sahabatku semua. Jadi dulu saya pernah membuat video yang dimana kerja di kebun Malaysia. Ya sempat diremehkan, sempat dikatakan jauh-jauh ke Malaysia kok cuma kerja kebun, hasilnya dapat apa? Alhamdulillah kini bisa buka usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di sini Bang Tua akan bercerita tentang kehidupannya Bang Tua selama berada di kampung halaman. Dan seperti biasa, kalau Bang Toha pergi ke Pekan, pasti akan berbelanja. Di depan saya ini ada mobil Brio, yang dimana kemarin Bang Toha sempat upload video mimpi jadi kenyataan naik mobil Brio. Tapi ternyata itu hanya cuma sekedar mimpi yang belum jadi kenyataan. Meskipun kemarin juga naik mobil Brio, tapi naik mobil Brio mobilnya saudara, sahabatku semua. Kemarin ada juga yang bertanya, Bang itu lampu merah kenapa nggak diperbaiki di kampungnya Bang Toha, di pekannya Bang Toha? Saya sendiri juga nggak tahu sahabatku semua. Di Indonesia itu kalau belum viral ya belum diperbaiki. Beda dengan di negara tetangga di Malaysia, yang dimana kalau di setiap lampu merah itu ada nomor aduannya. Jadi misal kata lampu merah tidak menyala, ya tinggal telepon di nomor aduan tersebut. Tapi kalau di sini meskipun sudah tidak menyala bertahun-tahun hingga sampai saat ini juga belum ada perbaikan. Itulah perbedaannya di Indonesia dan juga di negara tetangga. Ini bukan membanding-bandingkan ya, tetapi kita ambil sisi positifnya yang ada di negara tetangga. Dan kali ini Bang Toha beli limau atau beli jeruk. Kalau di Malaysia disebut limau, tapi kalau di kampungnya Bang Toha disebut jeruk seperti ini. Jeruk yang dimana Bang Toha akan buat es ya untuk dijual kembali. Dan kebetulan kali ini Bang Toha seorang diri karena istri tengah tak enak badan. Jadi berbelanja sendiri. Selesai buah beli limau, sekarang Bang Toha mau pergi ke pasar dan ternyata uangnya tinggal Rp55.000. Tadi Bang Toha bawa uang Rp200.000. Dan kali ini uang Rp55.000 ini Bang Toha akan belanjakan ke pasar tradisional, yang dimana pasar tradisional ini kalau di Pekan cukup lumayan ramai sahabatku semua. Cuma yang ramainya itu hanya berbelanja harian ya. Kalau untuk barang-barang lainnya itu sepi. Jadi ekonomi di kampung itu tidak seperti dulu sahabatku semua, yang dimana apa-apa sekarang itu serba online, jadi pasar agak sepi. Di era tahun 90-an dulu pasar ini begitu sangat ramai sahabatku semua, tapi belum dibangun seperti ini ya. Dulu pasarnya itu atapnya tidak sebagus ini. Dulu hanya menggunakan atap jualannya orang itu sendirilah, tidak dibangun sebesar ini. Dan seperti biasa kalau di pasar saat jualan baju, jualan tudung di bulan-bulan ini memang agak sepi pembeli sahabatku semua. Biasanya orang yang jualan baju itu ramai saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi kalau hari-hari biasa seperti ini nampak sepi. Dengan ekonomi yang dimana kalau di kampung saat ini tengah musim tanam, jadi warga kalau pergi ke pasar itu mungkin ya hanya sekedar untuk berbelanja saja. Kali ini Bang Toha mau berbelanja sayur dan juga ayam. Mungkin untuk beli ayamnya tidak sampai 1 kilo karena uangnya tinggal Rp55.000. Sedangkan ayam di sini harganya itu 1 kilonya hampir Rp10 atau sekitar Rp38.000. Kalau untuk harga ayam memang lebih murah di Malaysia sahabatku semua. Harga daging pun juga lebih murah di Malaysia. Makanya kemarin Bang Toha waktu kenduri banyak sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang itu harga dagingnya kok mahal. Iya, harga daging di sini memang cukup lumayan mahal. Di sini timbangannya masih menggunakan timbangan pada zaman dahulu ya, timbangan klasik. Jadi di sini memang tidak diletak harga, yang dimana kalau di Malaysia kan misal kata kita beli sayur kan semuanya diletak harga. Kalau di sini enggak sahabatku semua. Jadi kita harus tanya kepada penjualnya.
Selesai beli sayur uangnya tinggal Rp25.000. Ini kalau untuk dibelikan daging ayam memang tidak sampai 1 kilo. Bang Toha cuma beli setengah saja dan masih dapat kembalian uang sekitar Rp8.000. Nanti di luar Bang Toha juga harus bayar tukang parkir. Jadi di sini kalau di pasar misal kata kita parkir kemudian motor kita tinggal harus bayar Rp2.000 atau 60 sen. Jadi memang seperti itu sahabatku semua kalau kita pergi ke pasar tradisional yang ada di kampung, terutama di kampungnya Bang Toha. Kalau misal kata kita tidak mau parkir ya motor kita harus diletakkan di area yang agak cukup lumayan jauh. Sebab rata-rata kalau di pasar tradisional pasti ada petugas parkirnya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah sampai di rumah. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar di dalam video saya. Ketika kemarin saya juga pernah membuat video yang dimana kenapa harus ada petugas parkirnya Bang kalau di pasar tradisional. Pertanyaan itu agak sulit Bang Toha jawab ya, yang dimana ya mungkin dijadikan sebagai lapangan pekerjaan sahabatku semua. Apalagi kalau di Indonesia, di kampung, kita mau bekerja itu agak sulit sahabatku semua. Kalau kita tidak terbiasa bekerja di kampung, seperti Bang Toha, pulang merantau daripada Malaysia seperti ini, kalau misal kata mau bekerja, pasti orang akan ragu-ragu. Yang benar saja mau bekerja, dia kan pulang daripada Malaysia, pasti duitnya banyak. Pasti dia nggak mau kerja digaji dengan upah segini. Kalau di Malaysia kan upahnya segitu. Pasti orang akan memikirkan hal seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke petugas parkir. Kenapa di pasar tradisional Indonesia ada petugas parkirnya? Ya mungkin itu sudah menjadi bagian tradisi sahabatku semua, yang dimana kalau untuk pengelolaan parkir di Indonesia itu masih sistem manual. Kadang ada yang resmi, kadang ada yang tidak resmi. Beda lagi dengan di negara tetangga kita, yang dimana pengelolaan parkirnya menggunakan sistem auto, pakai aplikasi. Dan motor kalau di Malaysia, misal kata kita parkir dimanapun, semuanya gratis, percuma, tak perlu bayar. Itu yang saya rasakan ketika saya merantau di Johor ya, tak tahu kalau di daerah lainnya. Coba untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, tulis di kolom komentar. Dan tadi Bang Toha beli cili Rp10.000. Ini kalau diringgitkan sekitar Rp3 dapat cili segini. Kalau untuk harga cili masih boleh cukup murah sahabat semua. Kemudian Bang Toha beli bawang merah Rp1,5. Bawang merah di sini tuh kecil-kecil sahabatku semua. Dan sekarang Bang Toha juga mau masak. Nanti lepas masak sembang-sembang lagi. Nanti Bang Toha mau pergi ke tempat jualannya Bang Toha, yang dimana seperti biasa kita akan sembang-sembang bersama Mbak Feni, keponakannya Bang Toha. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan tak sangka ketika Bang Toha mau buka cawangan baru, banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang mensupport. Bahkan belum buka saja sudah ada yang memborong jualannya Bang Toha. Jadi ketika nanti Bang Toha buka di tempat baru, nanti akan Bang Toha percumakan ya, atau istilahnya gratis untuk orang-orang sekitar. Sedekah daripada orang baik dari Malaysia, hamba Allah dari Melaka. Dan alhamdulillah beberapa hari ini cuacanya juga cukup sangat bagus. Dan kemarin pun juga Bang Toha mendapat DM daripada sahabat Terengganu, yang dimana juga mau memborong jualannya Bang Toha. Jadi terima kasih untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang mensupport, yang mendoakan Bang Toha jualannya laris manis di Indonesia. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanpa doa dan dukungan kalian, tentunya Bang Toha pun juga bukan siapa-siapa. Dari doa kalian semualah sekarang Bang Toha bisa buka cawangan baru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hasil merantau daripada Malaysia buat beli apa Bang? Alhamdulillah Bang Toha buat usaha jualan minuman, yang dimana nanti Bang Toha juga akan jualan minuman air limau. Bang Toha sebenarnya mau pergi ke pasar Jawa Timur ya, yang dimana katanya di pasar tersebut ada orang yang jual limau seperti di Malaysia. Kalau di kampungnya Bang Toha cari limau kecil atau limau kasturi itu sangat sulit. Namun kalau untuk pergi ke pasar Jawa Timur itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih sahabatku semua, yang dimana pasar di sana itu bukanya jam 3 pagi. Tentunya kalau dari sini Bang Toha itu harus pukul 2 ya,
Bayangkan pukul 2 malam sampai sana pukul 3 pagi. Insya Allah Bang Toha usahakan lah. Dan mudah-mudahan nanti jumpa limau kastori. Sebab kalau di Malaysia limau kastori campur TOS itu rasanya betul-betul sedap. Limau kastori dicampur dengan daun mint, kemudian dicampur asam boy, itu juga sangat sedap dan cocok untuk cuaca panas seperti ini sahabatku semua. Alhamdulillah dari hasil merantau di Malaysia, Bang Toha juga bisa buat rumah. Tapi kalau untuk beli mobil untuk saat ini belum bisa sahabatku semua. Kemarin di depan rumahnya Bang Toha ada mobil Brio warna hijau. Sayang itu bukan miliknya Bang Toha, melainkan itu miliknya saudara. Kalau untuk pisang ini miliknya Bang Toha. Jadi nanti kalau sudah matang, Bang Toha mau buat pisang goreng sambal kicap. Dan nanti Bang Toha akan bagikan kepada warga sekitar secara percuma. Kemarin ini juga sudah ditawar pedagang sahabatku semua, yang dimana kalau pisang satu tandan di Indonesia ini dihargai sekitar Rp15. Jadi pisang satu tandan seperti ini dihargai Rp15. Memang harga pisang di Indonesia cukup sangat murah meriah sahabatku semua. Dan kontainer atau kontena jualannya Bang Toha sudah dicat baru. Semalam panggil tukang cat serta renovasinya, pasang lampu habis sekitar 1.500.000 atau sekitar 400 ringgitan. Alhamdulillah sudah siap untuk buka usaha baru. Inilah hasil merantau daripada Malaysia. Buat beli apa Bang? Buat buka usaha baru. Nantinya juga Bang Toha akan cari satu pekerja. Alhamdulillah lah, meskipun pekerjanya tidak banyak, setidaknya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Yang dulunya kalau saya kerja di kebun di Malaysia banyak diremehkan, alhamdulillah sekarang sudah ada hasilnya. Bang Toha betul-betul sangat bersyukur. Singgah beli jus buah, ternyata di sini ada minuman mojito, yang dimana waktu Bang Toha merantau di Malaysia, minuman ini rasanya sangat segar. Apakah sama seperti yang ada di Malaysia ketika Bang Toha merantau merasakan minuman mojito? Kalau untuk harga mojito di kampungnya Bang Toha hanya Rp8.000 atau sekitar 2 ringgitan saja. Untuk daftar harga minumannya di sini harganya 6.000, 8.000, 7.000. Ini kalau diringgitkan, wow, harganya cukup lumayan mahal. Tapi ini rupiah sahabatku semua. Jadi kalau misal kata 7 ringgit itu sekitar 1 ringgit 60 sen. Kalau 2 ringgit sekitar Rp8.000. Dan di sini Bang Toha membawa uang Rp50.000. Kalau diringgitkan ini cuma sekitar 15 ringgit. Jadi uang Indonesia itu kalau nilainya memang cukup sangat besar. Ada Rp10.000, ada Rp20.000, ada Rp5.000. Ini kalau misal kata diringgitkan Rp5.000, Rp10.000, waduh, udah dapat beli kereta sahabat itu semua. Udah bisa dibelikan mobil, misal kata Rp50.000 gitu loh. Kalau Rp50.000 dirupiahkan hampir sekitar 200 jutaan. Jadi bisa beli Honda Brio. Dan di sini saya tunjukkan ya, yang ini 5.000 itu setara sekitar 1 ringgit 40 sen. Kemudian di sini juga ada Rp20.000. Rp20.000 itu kalau diringgitkan ya sekitar 5 ringgitan. Dan di sini Bang Toha beli 4 cawan. Dan ternyata untuk 4 cawan di sini tidak sampai Rp50.000 sahabatku semua. Jadi kalau di Indonesia beli jus saja harganya puluhan ribu. Rp35.000 dapat minuman jus 4 cawan sahabatku semua. Ada alpukat, ada mojito, kemudian ada jus mangga. Dan Mbak Feni minta jus mangga. Kalau dibelikan minumannya Bang Toha dapat 12 bungkus atau 12 cawan. Tapi kalau beli jus buah cuma dapat 4 cawan saja. Dan ini tadi Bang Toha pesan mojito. Kita coba, kita review seperti apa rasa mojito harga Rp8.000. Bukan Rp8.000 ya. Kalau Rp8.000 itu bisa sekalian kedainya dibeli. Mojito harga 2 ringgit atau Rp8.000. Ini untuk rasanya itu lebih macam rasa Sprite dikasih biji selasih. Ya lumayan lah, cuma harga 2 ringgit kok sahabatku semua, atau sekitar Rp8.000.
dan tidak ada daun minyak. Harusnya ada daun minyak ya. Ini cuma irisan limau saja. Bismillah. Kalau ditambah 1.000 jadi 9.000, dibelikan es tehnya Bang Toha dapat 3 cawan. Mbak Feni minta jus mangga. Dicoba Mbak jus mangganya. Rasanya gimana jus mangganya? Mbak, jualannya hari ini bagaimana? Ramai. Ramai? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, jualannya hari ini ramai ya. Gimana? Manis sekali. Manis sekali. Manis susu apa manis gula? Manis buahnya. Oh, manis buahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semalam mau diajak ke pasar malam juga tidak sempat. Hari ini terakhir Mbak ya? Iya. Hari ini terakhir festival pasar malam. Tapi katanya Mbak Feni itu jajannya harganya 20 ribuan Mbak ya? Rame apa sepi Mbak suasananya? Biasa saja. Biasa saja, nggak rame ya? Iya. Karena kalau orang kampung kemudian dikasih harga segitu ya mikir-mikir Mbak ya? Iya. Mungkin kalau 10.000 agak rame ya? Iya. Mbak Feni iya ya, terus sahabatku semua. Mbak, alhamdulillah cuaca bagus. Jadi nanti pembukaan semoga lancar ya, Iya. untuk jualan yang baru. Iya. Dan kita doakan untuk sahabat yang telah memborong es tehnya duluan ya kan, belum buka sudah diborong ya kan. Alhamdulillah. Mbak Feni cuma tersenyum tersipu saja sahabatku semua. Sudah 2 hari gimana Mbak? 2 hari ramai ya? Panas terus? Iya. Alhamdulillah 2 hari ramai panas terus sahabatku semua. Dan festivalnya untuk malam ini malam terakhir ya. Jadi nanti ada pertunjukan terakhir wayang kulitnya. Dan festival di sini tidak seperti di Malaysia sahabatku semua. Di Malaysia kan ramai. Kalau di sini itu agak sepi. Ya ekonomi mungkin sahabatku semua. Karena kalau di kampung sekarang tengah musim tanam jagung. Jadi mungkin warga belum punya duit Mbak ya. Iya. Kecuali kalau masa panen mungkin ramai sahabatku semua. Nantilah insya Allah kalau Bang Toha tidak sibuk, Mbak Feni tidak penat, kita jalan-jalan ke festivalnya Mbak ya. Ini cuma kecil saja sahabatku semua. Ada jualan kentang goreng, terus baby crab, itu saja. Ada seafood tom yum. Cuman kita belum coba seafood tom yum ya. Insya Allah nanti Bang Toha mau coba seafood tom yumnya. Enak atau tidak, apakah seperti di Malaysia rasanya? Jadi kalau kita tinggal di kampung sahabatku semua, misal kata kita punya uang 10 ringgit, itu bisa lah untuk beli minuman, beli makanan. Jadi harga minuman dan makanan di sini masih terbilang cukup murah meriah. Ya cuma yang jualan untungnya cuma sedikit. Kalau dijual mahal di sini memang tidak laku. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua dan hiburan untuk sahabat-sahabatku semua selama Bang Toha berada di kampung halaman. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.